Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidikon, kelas 2B PGSD dengan NIM 241186206149. Saya akan menjawab soal UTS dari dosen pengampun Bapak Dr. Abduludin SPDI MPDI. Baiklah, saya akan menjawab soal pertama. Jelaskan pengertian dan ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Belajar adalah proses perubahan perilaku yang relatif permanen yang terjadi sebagai akibat dari pengalaman atau latihan. Perubahan ini dapat berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai. Belajar bersifat individual dan dapat terjadi secara formal maupun informal. Pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dan peserta didik yang dirancang untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Pembelajaran lebih terstruktur dan sistematis dibanding belajar. Pembelajaran melibatkan strategi, metode, dan media yang dipilih secara sengaja untuk memfasilitasi proses belajar. Ciri-ciri belajar. 1. Perubahan perilaku yang relatif permanen. 2. Akibat pengalaman atau latihan. 3. Melibatkan proses kognitif, afektif, dan psikomotorik. Keempat, bertujuan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kelima, terjadi secara individual. Ciri-ciri pembelajaran. 1. Terancang dan terstruktur. 2. Melibatkan interaksi antara pendidik dan peserta didik. 3. Menggunakan berbagai metode dan strategi. 4. Bertujuan untuk mencapai tujuan belajar yang spesifik. 5. Terdapat evaluasi untuk mengukur pencapaian tujuan belajar. Baik, saya akan menjawab soal kedua. Jelaskan tujuan dan prinsip belajar dan pembelajaran. Tujuan belajar dapat bervariasi tergantung pada konteks dan individu. Secara umum, tujuan belajar meliputi 1. Memperoleh pengetahuan dan pemahaman. Dan kedua, mengembangkan keterampilan. Dan ketiga, membentuk sikap dan nilai. Yang keempat, mencegah masalah. Yang kelima, beradaptasi dengan lingkungan. Prinsip belajar. Berapa prinsip belajar yang penting antara lain? Prinsip kesiapan. Individu harus siap secara fisik dan mental untuk belajar. Prinsip latihan. Pengulangan dan latihan diperlukan untuk memperkuatkan pengetahuan dan keterampilan. Prinsip efek. Pengalaman yang menyenangkan akan memperkuatkan belajar, sedangkan pengalaman yang tidak menyenangkan akan melemahkannya. Prinsip minat. Minat dapat motivasi meningkatkan efektif belajar. Prinsip individuatif. Metode belajar harus sesuai dengan karakteristik individu. Saya akan menjawab soal ketiga, yaitu jelaskan pengertian, perbedaan, contoh, implementasi dalam pembelajaran dan referensi bacaan. Teori behavioristik. Pengertian belajar sebagai perubahan perilaku yang dipelajari melalui klasik dan operan. Perbedaan lebih menekankan pada perubahan perilaku yang tampak kurang memperhatikan proses kognitif internal. Implementasi pembelajaran. Pemberian hadiah dan hukuman. Latihan berulang. Drill. Pembelajaran berbasis hafalan. Referensi Skinner. Lanjut, konstruktivitas. Pengertian belajar sebagai proses aktif membangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan dan konstruksi makna. Perbedaan lebih menekankan pada proses kognitif internal. Implementasi. Pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis proyek. Referensi Piaget.